ketika suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat kepada para sahabat. Beliau seringkali bersandar di satu kayu yang sudah mati. Kayu itu sudah mati tapi disandari oleh Kanjeng Nabi. Akan tetapi karena ada salah seorang sahabat yang kasihan dengan Kanjeng Nabi karena bersandar pada satu kayu, batang kayu yang sudah mati, maka dibuatlah oleh beliau untuk beliau sebuah mimbar. Maka ketika Rasulullah SAW bersandar di mimbar yang baru itu, kayu yang sudah mati yang tadinya biasa disandari, dia merintih, menangis, dan suara tangisan itu didengar oleh seluruh yang ada di dalam masjid Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tangisan itu didengar oleh seluruh orang-orang yang ada di dalam Masjidun Nabawi. Maka kemudian Rasulullah SAW saat itu pula turun dari mimbarnya dan kemudian ditanya, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Maka kemudian kayu tadi mengatakan, bagaimana aku tidak menangis wahai Nabi? Biasanya engkau bersandar pada aku. Saat ini engkau tidak lagi bersandar pada diriku. Biasanya engkau sandari wahai Nabi. Saat ini engkau tidak lagi bersandar pada diriku wahai Nabi. Bagaimana aku tidak menangis? Tentu aku menangis. Karena aku takut menjadi makhluk yang celaka karena tidak lagi engkau sadari. Dan aku khawatir engkau tidak lagi mau kepada aku wahai Nabi. Kayu menangis karena tidak disandari lagi oleh Nabi. Khawatir kalau Nabi tidak mau lagi kepada kayu ini, sehingga kayu ini menangis. Maka kemudian Rasulullah bertanya, tidakkah bisa engkau diam? Tidak bisa wahai Nabi. Tidak bisa aku diam wahai Nabi jika engkau terus bersandar ke mimbar itu dan tidak lagi menyadari diriku. Mana yang engkau pilih? Engkau aku diamkan, yang kemudian engkau nanti akan bersama-sama aku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mau jika itu yang engkau berikan hadiah kepada aku Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW menanam kayu itu sampai detik ini tepat berada di bawah mimbarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Raudhatus Syarifah. Raudhatus Syarif, di situ terletak kayu itu ditanam oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini bisa ziarah ke raudhahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bisa berziarah ke mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Tentu utamanya adalah berziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Imamut Tabi'in ilman wa amalan, Al-Imam Hasan Al-Basri, setiap kali membaca hadis ini beliau nangis. Setiap kali membaca hadis ini beliau menangis. Haditsun sahih. Beliau menangis sambil beliau mengatakan, semestinya yang wajib dan wajib menangis karena kerinduannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan batang kayu yang sudah mati, tapi kita manusia, kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini yang lebih pantas untuk menangis daripada batang kayu yang mati itu. Itulah yang dikatakan oleh Imamut Tabi'in ilman wa amalan, Al-Imam Hasan Al-Basri. Kita umatnya Kanjeng Nabi yang lebih pantas untuk menangis. Dan menangis karena kerinduan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, walaupun tadi pakai bahasa Madura, itu adalah merupakan terjemahan daripada ungkapan dan nasihat Imam Hasan Al-Basri. Kaju member pelongkunan
nangis kerong dek keajunan. Kayu mimbar yang biasa dibuat untuk bersandar, menangis karena rindu kepada panjenengan wahai Kanjeng Nabi. Bilebih umat ajunan, apalagi umat panjenengan Kanjeng Nabi. Kena akar, kena akal, kena pikiran. Akalnya jangkep, pikirannya jangkep, dibanding dengan batang kayu yang tidak punya akal dan tidak punya pikiran, bahkan tidak punya nyawa karena sudah mati. Tapi tetap rindu itu menjadikan dia menangis. Menangis dengan suara yang keras. Kalau bahasa Maulid Ad-Dibai disebutkan wahanna ilaihil jid'u hanina hazinin nadi. Wahanna ilaihil jid', dan sangat rindu dengan penuh kesedihan dan penuh dengan kerinduan, ditambah dengan tangisan-tangisan. Jid'u, batang kayu. Hanina hazinin nadi, dengan kerinduan dan kesedihan yang luar biasa karena tidak disandari lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Takut kalau Kanjeng Nabi tidak mau sama dia. Kayu yang sudah mati, takut. Takut apa? Takut kalau sampai Kanjeng Nabi itu tidak mau kepada dia dan dia akan menjadi orang celaka. Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengatakan, "Madza wajada man faqadak wa madza faqada man wajadak." Madza wajada, nemu apa? Orang yang kehilangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia punya dunia seisinya, kekayaan yang melimpah ruah. Tapi kalau hari kiamat tidak akan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nemu apa orang seperti ini? Pasti tidak nemu, kecuali yang ditemukan adalah celaka. Nemu celaka. Wa madza faqada man wajadak. Dan kehilangan apa orang yang menemukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Walaupun hidup kita di dunia pas-pasan, tapi kalau di akhirat kita akan ditemukan dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan kehilangan. Wa madza faqada man wajadak. Dan kehilangan apa? Orang yang menemukan kamu wahai Nabi. Tentu orang yang menemukan Kanjeng Nabi yakin tidak akan kehilangan apa-apa. Bahkan kemuliaan, keutamaan, karunia, kedudukan, derajat yang tinggi yang ia dapatkan di dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan menemukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, merindukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fid dunya qabla al-akhirah, kita dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini rangkaian Safari Maulid yang diminta oleh saudara Muhammad Soni dibarengkan dengan akikah. Dan inilah hebatnya sosok manusia yang sangat mulia. Semua yang menempel maka terangkat menjadi mulia. Ketika maulid itu dibarengkan dengan akikah, sesuatu yang sangat pantas, nikmat. Ketika maulid itu dibarengkan dengan akikah yang hakikatnya adalah gembira karena kelahiran seorang anak, adalah sangat bagus dan mulia. Ketika maulid itu ditempeli oleh haul. Acara haul artinya adalah peringatan kematian. Ya. Kalau kelahiran pantas, haul pun menempel kepada Kanjeng Nabi juga sangat pantas. Ketika ditempeli dengan walimah, rasa ungkapan kegembiraan sangat pantas. Kenapa? Karena yang ditempeli itu adalah manusia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua yang menempel kepada beliau terangkat menjadi mulia. Hari Senin bukan hari mulia, tapi karena nempel dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka hari Senin menjadi mulia. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan hari Jumat? Orang akan mengatakan, ya mesti saja Nabi Muhammad mulia, wong lahirnya saja hari Jumat. Tapi tidak. Ya, Nabi Muhammad tidak nunut kepada kemuliaan hari Jumat, tapi hari Senin nunut kepada kemuliaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dilahirkan bulan Rabiul Awal,
bukan bulan yang mulia, sebab bulan yang mulia itu adalah bulan Ramadan, atau al-ashhurul hurum adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Tapi bulan Rabiul Awal tidak, bukan termasuk yang mulia. Tapi ketika nempel kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka bulan itu menjadi mulia. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apa kemuliaan kita? Kekuatan kita jauh dengan kekuatan orang-orang dahulu. Kehebatan kita ibadahnya jauh dengan ibadahnya orang-orang dulu. Orang-orang zaman Bani Israel 500 tahun ibadah tok tidak pernah maksiat. 500 tahun ibadah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya orang-orang dahulu. Tapi kita menjadi mulia, dan kemuliaan kita diukir dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Diukir kemuliaan kita. Kenapa? Karena kita nempel kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adam wa man ba'dahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan semua nabi berada di belakang benderaku besok di hari kiamat. Al jannatu haramun 'alal anbiya qabli. Surga diharamkan oleh Allah untuk semua para nabi sebelum itu dimasuki oleh aku. Pertama kali yang masuk surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Thohir sangat marah ketika mendengar seorang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu belum tentu masuk surga. Marah Habib Thohir sambil, kan viral di YouTube itu, sambil mengatakan lancang mulutmu katanya. Karena memang Nabi sendiri yang mengatakan al jannatu haramun 'alal anbiya qabli. Surga itu haram bagi para nabi sebelum aku masuki. Wa haramun 'alal umami qabla ummati. Dan haram semua umat, mulai umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa, masuk ke dalam surga sebelum surga itu dimasuki oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan dimuliakan oleh Allah karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum umat-umat sebelumnya, sebelum umat Nabi Adam, sebelum umat-umat yang lain, karena kemuliaan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita sering hadir maulid, sholawat kepada Rasulullah SAW, kita semua orang-orang yang di samping mengenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tentunya yang kita harapkan mudah-mudahan kita semua dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di akhirat kita dicari-cari oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mana orang-orang yang ahli baca sholawat kepada aku, dekatkan kepada aku, dekatkan kepada aku, dekatkan kepada aku. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyatin salihah wa ila Hadratul Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrar nuril Fatihah.